Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bermuajahah, bahkan dapat menimba ilmu pada kesempatan yang berbahagia ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Hadirin dan generasi muda rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah agama dengan tema pentingnya moderasi beragama bagi generasi muda. Tentunya tema ini sangat relevan dengan kondisi umat dan bangsa kita hari ini, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman modern yang begitu kompleks. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk satu golongan atau satu suku, bahkan satu generasi saja. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Ayat. Ayat ini menegaskan bahwa Islam hadir dengan nilai kasih sayang, keadilan, dan kedamaian. Maka setiap ajaran Islam seharusnya membawa ketenangan bukan ketakutan, membawa persatuan bukan perpecahan. Hadirin rahimakumullah, moderasi beragama dalam Islam dikenal dengan istilah wasatiyah, yaitu sikap tengah-tengah, seimbang, dan adil. Tidak berlebihan dalam beragama, namun juga tidak meremehkan ajaran agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikanmu, yakni umat Islam, umat yang wasat atau tengah-tengah atau moderat, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul atau Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Menjadi umat moderat berarti mampu menempatkan agama sebagai pedoman hidup, tanpa sikap ekstrim yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hadirin rahimakumullah, generasi muda saat ini hidup di era digital, di mana
Informasi dapat diakses dengan sangat mudah. Sayangnya, tidak semua informasi tentang agama itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyak konten keagamaan yang disampaikan secara provokatif, keras, bahkan menanamkan kebencian. Jika generasi muda tidak dibekali pemahaman agama yang moderat, maka mereka bisa terjebak dalam dua sikap yang sama-sama berbahaya. Sikap ekstrim, yakni sikap beragama dengan keras, mudah menyalahkan dan menolak perbedaan. Sedangkan yang kedua adalah sikap liberal. Sikap liberal yang berlebihan, yaitu meremehkan ajaran agama dan menganggap semua nilai sama tanpa batas. Jadi dua sikap inilah yang dikhawatirkan dan sangat ditakuti apabila tertanam dalam hati seorang, khususnya generasi muda di era digitalisasi ini. Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dan dalam hadis ini menunjukkan bahwa sikap ekstrim meskipun dibungkus dengan semangat agama justru dapat menghancurkan. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW adalah contoh nyata moderasi beragama. Beliau sangat taat beribadah, namun tetap memperhatikan keseimbangan hidup. Suatu hari, beberapa sahabat berniat melakukan ibadah secara berlebihan. Salah seorang berkata, ingin sholat malam terus-menerus, yang lain ingin puasa setiap hari, dan yang lain tidak ingin menikah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Namun aku berpuasa dan berbuka puasa, aku sholat dan aku juga tidur, serta aku menikah. Barang siapa membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini mengajarkan bahwa Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk memberatkan diri, tapi mengajarkan keseimbangan antara ibadah, kesehatan, keluarga, dan kehidupan sosial. Bahkan kecaman dari hadis ini, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Ini sabda Rasulullah yang mewanti-wanti agar kita sebagai umat Islam jangan sampai membenci sunnah-sunnah Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, moderasi beragama juga sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih di Indonesia yang penuh dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Generasi muda harus menjadi pelopor perdamaian, bukan sumber konflik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Al-Ayat. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah sunnatullah, bukan alasan untuk saling membenci. Hadirin rahimakumullah, generasi muda adalah agent of change atau agen perubahan. Jika generasi mudanya moderat, maka masa depan umat dan bangsa akan damai. Moderasi beragama dapat diwujudkan dengan cara belajar agama dari sumber yang benar dan guru yang terpercaya, tidak mudah menghakimi atau menyalahkan orang lain, mengedepankan akhlak mulia dalam berdakwah, aktif menyebarkan pesan Islam yang damai di media sosial. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak." Hadirin rahimakumullah, moderasi beragama bukan berarti melemahkan iman,
tapi justru menguatkan Islam sebagai agama yang penuh hikmah dan kasih sayang. Dengan moderasi, generasi muda dapat menjadi muslim yang taat, cerdas, toleran, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua, khususnya generasi muda, agar selalu berada di jalan yang lurus, jalan yang seimbang, dan jalan yang diridhoinya. Akhir kata, semoga ceramah ini bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.